Penting sekali ya, kita harus memahami dan menyadari tidak akan tumbuh hal baik di lingkungan hidup yang rusak. Dan itu juga berlaku jika kerusakan hutan ini terus-menerus kita biarkan. Bisa saja beberapa tahun yang akan datang, pangan yang kita dapatkan dari hutan, air yang kita minum, ikan yang kita makan, dan udara yang kita hirup setiap harinya yang bersumber dari hutan perlahan-lahan bisa saja akan hilang, dan tentunya akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup kita semua. Lama 5 tahunnya, model kamu sabu bentuk. Ada jut, nah pihak-pihak luarnya ingin kemutiliti, jut ni dia kena. Ada jut, bumameh dalam lagi yang kali. Munyo laginya model tabu tapi ke anak ekonomi juga. Perubahan iklim juga mempengaruhi tanaman pala. Karena burung sudah berkurang, tanaman pala bisa jadi penyakit. Kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, tanaman pala ini buahnya sampai 5 kilo atau 6 kilo. Tapi kalau sekarang tengok, buahnya satu pun nggak ada. Sejak tergabung dengan Jejak Rimba Raya, banyak pengalaman baru yang kami dapatkan, mulai dari pembelajaran, akses informasi, dan ruangan bertumbuh dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan dengan baik. Di saat beragam tantangan yang sering kami hadapi seperti dampak dari perubahan iklim. Menyadari perubahan iklim yang ikut berdampak pada sektor pertanian, mendorong kami melahirkan inisiatif lain dari potensi hutan seperti ekowisata, sehingga dampak kecilnya ikut turut kami rasakan, di mana hutan adalah sumber utama penghidupan kami sehari-hari. Seringkali kesenjangan sosial dan minimnya dampingan pemberdayaan menjadi tantangan di mana hutan tidak terkelola dengan baik. Belum lagi dampak dari perubahan iklim juga telah dirasakan oleh masyarakat di sekitar, di mana hutan selama ini adalah sumber utama penghidupan bagi mereka. Harapannya melalui Jejak Rimba Raya dapat membawa perubahan-perubahan masif lewat solusi pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan yang harapannya dapat memberikan dampak bagi kemakmuran komunitas lokal dan menjaga kelestarian kawasan hutan. Petualangan Serimba bersama Jejak Rimba Raya. Isu iklim ini sebenarnya dekat dan berdampak dan penting untuk kita semua coba selesaikan gitu. Jadi melalui edukasi secara perlahan, menurut aku itu cara yang cukup efektif ya, baik untuk pengunjung, orang-orang awam yang mungkin cuma datang untuk minum-minum kopi saja, tapi dengan membaca pesan-pesan di Jejak Rimba Raya bisa langsung mengenal gitu ya konsep usaha sosial dan konsep pelestarian lingkungan, atau dari mungkin tim yang terlibat gitu ya, baik yang bikin kopi atau yang masak gitu. Mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung dan juga dengan orang-orang yang memang mau belajar mengenai isu iklim ini. Mungkin itu menurut aku sudah sangat tepat dan aku terinspirasi sekali bisa berkunjung langsung ke Jejak Rimba Raya dan belajar. Menurutku perjalanan tripnya itu sendiri juga menarik. Kenapa?
karena kita melewati berbagai jenis trek gitu ya, ada trek batu, ada trek tanah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sungai yang ada di dalam hutan dan yang ada di sekitar hutan, mata air juga kayak gitu. Yang menurutku paling berkesan itu ketika mereka cerita tentang sungai yang ada di dalam hutan, gimana keadaan dan perubahan iklim merubah sungai yang tadinya punya aliran yang besar jadi kecil dan bisa kita lewati, yang cukup ironis sebenarnya karena air itu menjadi bagian dari kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Jejak Rimba Raya. Kemudian kita naik, kita masuk ke daerah yang banyak rumputnya, terus kemudian kita bisa melihat gimana sih sebenarnya orang-orang di sini bekerja gitu, orang-orang yang tinggal di kebun di sekitar hutan ini gitu. Di situ juga kita ngobrol bareng, di situ kita bisa melihat bapak-bapak yang udah kenal dengan hewan-hewan yang ada di sekitar sini, terus juga mendengarkan hewan-hewannya bersahutan gitu. Dan ketika balik memang hujan gitu. Tapi teman-teman dari tim Rimba Raya itu bisa dengan aman memandu kami untuk kembali. Dan itu hal yang paling aku syukuri ketika aku bisa ikut di trip ini. Jadi, yay!